Sawah kan ada, jualkan. Bukan dia aja anak kita, pokoknya dia keluarkan. Jadi makasa hati seorang ibu itu luar biasa. Sampai habis harta terjual untuk menyelamatkan anak, mengatasi kasus. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa tabi'a bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah, tak bosan-bosannya kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Karena izinnya lah maka kita masih dapat bertahan di muka bumi Allah ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul khutbah Jumat dalam waktu yang singkat ini, berbakti kepada kedua orang tua. Situasi dan kondisi saat ini kita memperhatikan nasib orang tua itu sangat menyedihkan. Kalau tidak nanti sibuk dengan skaternya, dengan HP-nya, dia sibuk dengan sabunya. Panggilan orang tua tidak diopeni. Maka dalam kesempatan ini perlu kita kupas bagaimana sebenarnya perjuangan orang tua terhadap anak. Segala yang dipikirkannya bukan untuk dirinya, tapi untuk anak. Tenaganya terkuras bukan untuk dirinya, tapi untuk anak. Bagaimana supaya anak sekolah, bagaimana supaya anak selamat. Itu yang dipikirkan ayah dan ibu kita. Makanya saya sering membuat sebuah istilah, orang tua itu tak obahnya seperti buah kelapa yang hitam di atas. Let di setandan nan gak membehong di atas. Seperti itulah orang tua. Anaknya, kempuna, cucuna di atas kerina. Dia awasi di bawah. Siapa yang datang berhadapan dengan dirinya, dia tidak mau keluarganya diganggu. Padahal tenaga sudah enggak ada. Maklumlah kelapa yang sudah tua, sudah hitam, kering, keriting. Air tinggal sedikit lagi. Tapi mempertahankan martabat harga diri keluarga orang tua kita itu luar biasa.
Tapi oleh anak kadang-kadang tidak punya pikiran, dia bantingkan, dia hancurkan harga diri orang tuanya. Pertama ni rumah betangkui, habis ni rumah baru bereaksi di lapangan, barang orang dicuri, tangkap, bawa ke polisi, kasus. Apa kata ibu kita? Apa kata amek kita? Wahai suamiku, aku tidak mau satu hari pun anakku dalam penjara. Itu kata hati ibu. Tidak mau. Lepaskan dia. Aku tidak bisa tidur kalau anakku dalam penjara, kata ibu. Ngurusnya pakai uang. Jualkan kebun kita, asalkan anak lepas. Jualkan, lepaskan anak. Masa bulan pe kasus tuleh. Kembali ibu kita bicara sama suaminya, aku tidak mau anakku dalam penjara. Ya kan sudah hari itu pun sudah dilepaskan. Saya tidak mau, pokoknya anak aku lepaskan. Sawah kan ada, jualkan. Bukan dia aja anak kita, pokoknya dia keluarkan. Jadi maka hati seorang ibu itu luar biasa. Sampai habis harta terjual untuk menyelamatkan anak, mengatasi kasus. Sampai-sampai numpang di Pondok Kalak. Bagi ibu itu pun tidak jadi masalah. Nah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalaulah memang orang tua kita seperti itulah hatinya kepada kita, wajar rupanya Allah. Kalau andaikan kita murka terhadap orang tua kita, wajar Allah akan membuat kita tersiksa dalam hidup. Susah. Bagi siapa yang sanggup memuliakan orang tuanya, maka dia akan dimuliakan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu oye melelo, oye main-main. Maka tidak usahlah jauh kali cita-cita kita mau jadi ini, mau jadi itu. Cita-citakanlah bagaimana memuliakan orang tua. Termasuk itu bahagian dalam cita-cita kita dibuat, memuliakan orang tua. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Dalam satu ayat, dua perintah digandengkan Allah dirinya dengan orang tua kita. Jangan ulang pe kau sembah kecuali aku, kata Tuhan. Dan berbuat baiklah kau kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Setelah Allah, orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika orang tuamu dalam pemeliharaanmu, salah satu atau kedua-duanya dalam penjagaanmu, pemeliharaanmu, jangan kau berkata wala tanharhuma, dan jangan kamu berkata kasar. Wa qul lahumā qawlan karima, maka berkata lemah lembutlah kepada mereka berdua. Memang kita boleh tak kena berkata kasar, tapi awe itu bagi jeruk rames ada penerantu balik kana.
Di situ kita tunjukkan raut wajah. Itu juga membuat hati orang tua kita susah. Dia kita kaji-kaji bedi manga kita termasuk berbakti. Ada sebuah kisah lagi. Ada seorang anak muda membawa ibunya berobat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibunya melepaskan jilbabnya, mencampakkan apa yang ada. Ni tunjang kena meja, alat doktor berserakan. Tapi sang anak merangkul ibunya, "Ibu, sabar bu. Sabar mek medaun kandu, mek medaun kandu." Sedang bagas dekapan ibunya langsung menggigit bau anaknya. Doktor bingung. "Wahai anak muda, enda isi kau bawa enda. Siapa yang kau bawa ini?" "Ibuku doktor." "Ibu kandungku doktor." "Jadi ibu kandungmu ini gila?" "Gila doktor." "Apa sudah lama gila?" "Ngondek kuah doktor gila mek kenda." "Tekai nak kau hantar ke rumah sakit jiwa." "Susah mencari ibu seperti ini doktor. Sudut bumi dapepe kudarami kalimat ibu itu tidak ada kecuali kepada sekalipun ibuku gila. Tapi menggigitnya kau karatna karena dia tidak tahu saya ini anaknya doktor. Ndak tohna aku ndak anak sida doktor. Tapi Tuhan toh sida ndak amiku. Allah tahu dokter, ini ibuku, ibu kandungku yang melahirkan aku. Makanya aku wajib berbakti kepadanya dokter. Perintah berbakti kepada orang tua bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, tapi perintah Allah. Itu cuma masalahnya dokter. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kuwasiatkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Allah memberikan wasiat kepada kita. Dikasih wahai jamaah sekalian, kalau masih ada ayah, masih ada ibu, muliakanlah. Kalau kaji usia mereka duluan dibandingkan kita, jangan buat mereka kecewa. Karena memuliakan orang tua itu pasti dimuliakan Allah, pasti disenangi Rasulullah. Karena pada masa Rasulullah pun dulu ada anak muda datang daftar ikut perang. Kata Rasulullah, "Kau masih punya orang tua?" "Masih." "Siapa yang ada?" "Ibuku." "Kau tidak usah ikut perang, kau pulang rawat ibumu." "Saya mau syahid ya Rasulullah." "Mengurus ayah dan ibumu apabila kau meninggal dunia, kau juga termasuk syahid." Syahid mengurus orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah boleh kita buat sebuah kalimat akhir hayat ibu kita, "Anakku, tolong nak akhir hayatku jasadku kau yang mandikan. Jangan kau biarkan tangan yang lain mengurus jasadku nak, kecuali tanganmu." Demikian juga memakaikan pakaian kain kapan ke badannya, dia minta anaknya, bukan orang lain. Demikian juga meletakkan jasadnya di dalam liang lahat, anak yang dia minta. Maka kita perhatikan, ada sebagian nanti orang solat jenazah banyak memang jamaahnya, tapi berapa persen yang mampu nyolatkannya? Berapa persen yang bisa membaca setiap takbirannya itu aja? Nah, takbir pertama, kedua, ketelu, tiga kala yang bisa. Ini, maka ini tidak perlu kita kaji orang lain, tapi kita kaji diri kita. Ini yang paling bagus. Kaji diri kita, bisakah kita nanti ketika
Orang tua kita, keluarga kita meninggal dunia, kita yang menyelesaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.